sampai 58 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Naftadihu biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di ayat yang ke-50. Ya, silahkan ayat 50 Bu Elvia. 50. 51 ya Bu Ustaz? Iya. Pendek kan? Ya. 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu separuh gitu ya Ustaz ya, sampai marah. Sampai mayu'iduna, sampai wakaf yang pertama kalau di 51. Yu'iduna ya, sampai yu'iduna ya. Ya, sampai mayu'iduna. Kunu hijaratan au hadida. Katakanlah, jadilah kalian batu atau besi. Au khalqan mimma yarhubur, atau suatu makhluk dari yang besar, fi sudurikum, dalam dada-dada kalian. Fasayaquluna min tu'iduna, ya mayyu'iduna, maka mereka akan berkata, siapa yang dia akan mengembalikan kami? Ya, sampai situ. Ya. Kul kunu hijaratan au hadida, kul katakanlah wa Muhammad, kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu sekalian batu-batu atau besi. Nah, ini menjelaskan terkait ayat 49 sebelumnya. Jadi di 49 kita ingat bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, karena mereka tidak mempercayai hari kiamat atau hari kebangkitan, maka Rasul diperintahkan Allah mengatakan kepada mereka, jadilah kalian hijaratan batu-batu, atau jadilah kalian besi-besi, gitu sih ya. Ya, karena tentunya tidak ada gunanya kalau ternyata mereka tidak beriman ya. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau menjadi makhluk yang lainnya, atau menjadi makhluk yang selalu yakburu ya, merasa besar dalam pemikiran mereka. Nah, ini merasa besar dalam dada mereka, merasa besar dalam hati mereka. Jadi menurut mereka merasa besar di situ. Fasayaqulun, sehingga mereka berkata, mayyu'iduna, siapakah yang dapat mengembalikan kami? Nah, ini bentuk daripada kesombongan ya. Maksudnya mengembalikan lagi kalau misalkan mereka mati lantas mereka bisa dibangkitkan kembali. Ya, jadi menunjukkan bahwa mereka tetap dalam kesombongannya. Ya, makanya disebut di awal ayat 50 ini dengan kunu hijaratan au hadida. Jadilah kalian batu-batu atau besi, atau menjadi makhluk yang selalu menyombongkan diri, yang dalam pemikiran mereka ternyata menganggap diri mereka besar ya. Jadi sehingga merasa tidak akan ada yang dapat mengembalikan mereka. Jadi artinya kalau mereka mati seakan-akan tidak mungkin ada yang menghidupkan gitu ya. Nah, berikutnya di ayat 51 tetap lanjutannya di kulilladzi fatarakum. Ya, Bu Linda, pada kulilladzi fatarakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillazi fatarakum awwala marrah. Katakanlah Muhammad, zat yang dia menciptakan kalian pada pertama kalinya. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Lalu mereka menggeleng-gelengkan kepadamu kepala mereka. Wa yaquluna mata huwa. Mereka berkata, kapan kiamat akan terjadi? Qul asa an yakuna qariba. Semoga saja waktu kiamat menjadi dekat. Iya. Qulilladzi, katakanlah Muhammad, jadi karena mereka bertanya, fayasayaquluna mayyu'iduna ya. Ya, mereka berkata, siapakah yang dapat mengembalikan kami? Nah, ini sebuah pertanyaan meskipun tidak ada tanda tanya di situ. Nah, kita dapati Rasul menjawab atas perintah Allah ya. Kul, katakanlah Muhammad, alladzi fatarakum,
Dialah yang telah menciptakan kamu sekalian. Jadi Allah ya. Awal marrah pertama kali. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, menunjukkan bahwasanya mereka tidak percaya bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka. Wa yaquluna matahu, dan mereka sambil berkata kapan itu, maksudnya kapan janji itu datang, maksudnya kapan hari kiamat itu datang. Nah, jadi mereka mempertanyakan terkadang itu. Nah, Rasul memberikan jawaban, kul, kata kalimat wahai Muhammad, asa yakuna qariba, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat ya. Nah, di sini tentunya kita akan pahami terkait dengan dua kiamat, kiamat sughra dan kiamat kubra ya. Jadi kiamat sughra yaitu kebinasaan mereka. Nah, kalau kiamat kubra adalah kiamat yang sebenarnya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya dari dulu kok dibilang dekat gitu ya. Kita ingat bahkan banyak orang yang mereka sudah merasakan kiamat itu. Jikalau kiamat itu yang dimaksud adalah kiamat sughra ya. Jadi artinya kiamat itu telah terjadi pada mereka. Ya, jadi memang yang belum adalah kiamat kubra gitu ya. Nah, disinilah kita mendapati di 51 ini menunjukkan bahwasanya semuanya bisa terjadi, apakah yang sughra atau yang kubra. Nah, jadi yang jelas ketika kita sekarang baca ayat 51 ini, mereka-mereka dimaksud di ayat ini jelas mereka telah merasakan kiamat sughra pada diri mereka. Ya. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya. Dari ayat yang 50 itu kan ada katakanlah Muhammad jadilah batu atau besi. Terus kan ada di ayat lain jadilah kamu kera yang hina. Itu apa sama Pak Ustadz? Kenapa dilambangkan ke binatangnya kera gitu? Oh ya. Oh, itu konteksnya berbeda ya. Kalau yang kunu keretatan khosiin itu kembali pada kaum Nabi Musa. Ya. Jadi kalau di kunu keretatan jadilah kera-kera yang hina, itu Rasul menerima dalam bentuk kisah gitu ya. Ayatnya di Al-Baqarah itu bentuknya kisah-kisah gitu ya. Jadi Allah menceritakan terkait dengan kaum Nabi Musa gitu ya. Ya. Nah, kalau di sini kita dapati Rasul langsung yang menghadapi mereka-mereka orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Ya. Apakah kera itu apa sifatnya jelek karena disebut kera yang hina? Oh iya, kalau itu konteksnya kembali pada kerakusan kaum Nabi Musa gitu ya. Makanya disebut kunu kedatatan khosin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Kalau di sini konteksnya bukan kerakusan seperti kaum Nabi Musa. Kalau di sini konteksnya adalah hatinya yang membatu gitu ya. Jadi mereka sudah diingatkan, mereka sudah diajak gitu ya. Rasul bahkan berikan contoh pada mereka dan mereka sudah percaya pada Rasulullah pada awalnya, hingga mereka menyebut Rasul itu Al-Amin, orang yang sangat terpercaya ya, yang tidak pernah dusta gitu ya. Ya, makanya kemudian konteksnya berbeda ya. Kalau orang-orang kafir Quraisy disebutkan untuk mereka, jadilah kalian batu atau besi. Jadi ya biarkan hatinya seperti batu, seperti besi yang sulit untuk dilunakkan gitu ya. Kalau kamu Nabi Musa karena mereka rakus sehingga berbeda konteksnya di situ. Jadilah kalian kera-kera yang hina, maksudnya digambarkan sebagai kaum yang rakus gitu ya. Nah, kenapa kok digambarkan sebagai kaum yang rakus? Karena mereka meninggalkan ibadah alasan pekerjaan. Meninggalkan ibadah alasan pekerjaan ya. Kalau yang di sini tidak. Jadi kalau di sini mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan gitu ya. Itu kan berarti hatinya membatu gitu ya. Ya sulit itu ya untuk dilunakkan. Kalau kamu Nabi Musa karena mereka banyak alasan untuk meninggalkan ibadah. Dan alasan-alasan itu ternyata bermuara pada pekerjaan. Jadi semua beralasan karena pekerjaannya ya. Makanya itu dianggap rakus ya. Jika orang hidup ini, mereka yang dipikir hanya kerja, kerja, dan kerja, itu berbahaya sekali. Ya, nanti seperti kaum Nabi Musa gitu ya. Yang mereka tidak pernah berpikir akan ibadah sama sekali, yang ada hanya dunia saja. Ya. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Nah, kita masuk di ayat yang ke-52 pada yauma yad'ukum ya. Bu Husna silakan yauma yad'u. Ya, Bu Husna belum dibuka mic-nya. Ayat 52. Ya, sudah. Oh, ketutup lagi. Dibuka lagi. Ah, sudah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yad'ukum wa
tastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bisum illa qalila. Pada hari Dia memanggil kamu sekalian, lalu kamu mematuhi dengan memujinya, dan kamu menyangka bahwa kamu tinggal hanya sebentar saja. Ya. Yauma yad'ukum, ya. Jadi pertanyaan mereka di ayat 51, kapan datang kiamat itu, ya, yang kemudian Rasul jawab boleh jadi di waktu dekat, ya. Nah, yauma yad'ukum, pada hari itu dia Allah memanggil kamu sekalian. Fatastajibuna bihamdi, dan kalian menjawab dengan memujinya, atau kalian mematuhi dengan memujinya, ya. Jadi ini bisa dimaknai dengan menjawab, ya, karena memang kalimatnya istajaba yastajibu, ya. Nah, tapi di sini juga bisa dimaknai dengan kepatuhan, ya. Jadi kamu sekalian patuh untuk menerima panggilan itu dengan memujinya. Ya, wa tadhunnuna illa bitum illa qawliana, dan kamu sekalian yakin atau kamu sekalian menganggap bahwasanya kamu sekalian hanya hidup illa qalila, sebentar saja. Ya, jadi mereka merasa bahwa kehidupan mereka di dunia hanya sebentar, ya, karena seakan-akan baru kemarin mereka mendapatkan informasi dari Rasulullah. Tiba-tiba mereka sudah mendapati bagaimanakah Allah menghisab mereka, ya. Ya, jadi mereka merasakan hanya beberapa hari saja mereka ada di dunia. Ya, sehingga mereka berandai-andai seandainya bisa kembali ke dunia, lau anna lana karratan atau barra minhum, dan seterusnya, ya. Jadi mereka berandai-andai dan mereka ingin tadi memperbaiki kalau seandainya Allah kembalikan mereka ke dunia. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-53 pada wakul ibadi, ya. Pak Mazwar silahkan. Wakul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, mereka mengucapkan yang itu lebih baik. Inna syaiton, sesungguhnya setan, yanzagu bainahum, menimbulkan konflik di antara mereka. Inna syaiton, sesungguhnya setan, kanalil insani aduwam mubina, adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Wa qul ibadi, dan katakanlah Muhammad pada hamba-hambaku, yaqulul lati ahsan, agar mereka berkata dengan yang lebih baik. Ya, jadi perkataan-perkataan mereka sebelumnya di ayat-ayat tadi menunjukkan itu perkataan yang buruk, ya. Jadi ucapan mereka menunjukkan mereka tidak beriman, karena perkataan orang beriman tidak mungkin akan begitu, ya. Ya, nah di sini kita mendapati Rasul diperintahkan Allah untuk mengatakan pada hamba-hamba Allah yang lainnya agar mereka berkata dengan perkataan yang ahsan, yang lebih baik. Inna syaitona yanzau bainahum, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan permasalahan di antara mereka atau menimbulkan konflik di antara mereka. Ya, jadi syaitan yang dimaksud adalah perkataan-perkataan mereka tadi. Ya, jadi ada mereka-mereka sendiri yang awalnya mereka menjadi orang-orang yang tidak beriman sehingga mengatakan kata-kata yang tidak baik, ya. Ya, dan itu pasti akan menimbulkan konflik, ya. Inna syaitona kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, nah syaitan yang ini musuh yang nyata ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu bukan sosok tersendiri, ya, bukan makhluk tersendiri, tapi syaitan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, gitu, ya. Ya, jadi kalau ada manusia-manusia yang mereka berkata yang tidak baik, berarti itu adalah perkataan syaitan, gitu, ya. Ya, ya, kenapa? Karena Allah telah menyinggung dengan kalimat-kalimat itu. Ya, jadi manusia itu mestinya berkata dengan kata-kata yang baik. Kalau ternyata tidak baik perkataannya, maka ada kecenderungan mereka-mereka punya sifat-sifat syaitan, ya, yang akan menimbulkan konflik-konflik di situ, yang zaubainahum, yang akan menjadikan perselisihan di antara manusia. Ya. Nah, ini kalau kita kembali pada syaitan dari bangsa jin, tentunya tidak semudah gangguannya dibandingkan syaitan yang berasal dari manusia, ya. Jadi syaitan berasal dari manusia itu mengganggu manusia pasti lebih gampang.
Ya, kalau syaitan dari jin tentunya akan lebih sulit di situ ya. Dan kita ingat bahwasanya syaitan bukan sosok makhluk tersendiri, tapi syaitan itu dari jin dan manusia. Dan disitulah kemudian manusia diperintahkan untuk sadar ya, karena boleh jadi dalam diri mereka ada syaitan gitu ya, yaitu dirinya sendiri. Ketika dia baik, maka insya Allah dia adalah manusia sejati. Tapi kalau dia buruk, maka itulah syaitan yang sebenarnya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 54 pada kata Rabbukum. Ya, Bu Ainul silakan pada Rabbukum. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum au iyasha'u yu'azzikum. Tuhan kalian lebih mengetahui terhadap kalian. Jika dia mendaki, niscaya dia akan merahmati kalian. Atau jika dia menghendaki, maka dia akan mengazab kalian. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Dan tidaklah kami mengutusmu Iya. Muhammad bagi mereka untuk menjadi penjaga. Ya. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhan kamu sekalian lebih mengetahui akan kamu sekalian, atau lebih mengetahui terhadap perbuatan kamu sekalian, atau lebih mengetahui terhadap keimanan kamu sekalian. Iya yarhamkum, jikalau dia atau Allah menghendaki, niscaya dia akan memberikan kasih sayang pada kamu sekalian. Au iya yu'adzibkum, atau jikalau dia menghendaki, niscaya dia akan menyiksa kamu sekalian. Ya. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, atau kami tidak mengirim engkau pada mereka wakila sebagai penjaga atau sebagai pelindung. Ya, jadi di sini kita dapati bahwasanya orang-orang yang ada dalam ayat 53 ini yang kecenderungannya mereka adalah melakukan amal-amal syaitan atau perbuatan-perbuatan syaitan. Nah, ini semua akan dikembalikan pada Allah ya. Allah bisa menyayangi mereka, Allah juga bisa menyiksa mereka. Ya, nah ketika Allah sudah menyiksa mereka, maka Rasul tidak bisa menjadi pelindung, tidak bisa menjadi penjaga bagi mereka. Ya, nah ini yang kemudian kita dapati bahwasanya umat Rasulullah adalah mereka yang mengikuti Rasul ya. Nah, jadi mereka tidak hanya sekedar mengaku saja, tapi mereka juga mengikuti jejak langkahnya ya. Nah, mereka yang mengikuti jejak langkahnya, maka mereka itulah yang akan menjadikan Rasul wakilan bagi mereka. Jadi artinya Rasul akan menjadi wakil bagi mereka. Tapi bagi mereka yang disiksa oleh Allah, maka Rasul tidak akan menjadi wakil atau tidak menjadi pelindung bagi mereka-mereka itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya semua akan dikembalikan pada diri manusia itu sendiri-sendiri ya. Nah, jadi mereka berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah, atau mereka tidak berjuang untuk mendapatkannya. Ya, jadi kalau mereka berjuang mendapatkan rahmat Allah, maka insya Allah Allah akan merahmatinya di situ ya. Ya, jadi di sini ada ungkapan-ungkapan taubat yang memang tidak secara jelas disebut dalam ayat ini, tetapi menunjukkan bahwasanya jikalau mereka bertaubat pada Allah, maka Allah bisa merahmati mereka. Tapi jikalau mereka tetap ada dalam keburukan perilaku mereka, maka Allah bisa menyiksa mereka di situ ya. Jadi artinya di ayat 53 ini seorang tidak hanya tadi berserah diri pada takdir Allah gitu ya, tapi dia juga mesti melakukan usaha di situ. Ya, jadi kalau dia bertobat pada Allah dengan melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan rahmat padanya, begitu ya. Nah, itu kalimat-kalimat yang tidak terungkap di situ gitu ya, bahwasanya kalau dia bertaubat melakukan kebaikan, maka Allah memberikan rahmat padanya. Tapi kalau dia tetap bandel gitu ya, kalau dia tetap dalam keingkarannya, tetap buruk perilakunya, maka Allah akan menyiksa mereka. Nah, jikalau Allah telah menyiksa mereka karena perbuatannya itu, maka Rasul tidak lagi menjadi penjaga baginya. Rasul tidak menjadi pelindung baginya. Ya, jadi ayat 54 ini ketika kita fahami, maka kita akan kembali pada konteks dari kalimat yang dimaksud ya. Ya, kalau seorang ketika menerjemahnya misalkan mengatakan jika Allah menghendaki, Allah akan menyayangi kalian. Nah, itu seakan-akan tidak ada usaha dari manusia itu ya. Atau ketika dia memaknai misalkan jika Allah menghendaki, misalnya Allah akan menyiksa mereka. Nah, itu seakan-akan tidak ada usaha dan upaya diri yang bersangkutan ya. Tapi jikalau tadi
maknanya kita ungkap semuanya, maka kita akan mendapati kelengkapan makna dalam kalimat itu ya. Ya, jikalau mereka bertaubat dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menyayangi mereka. Tetapi jikalau mereka tetap dalam keingkarannya, maka Allah akan mengadab mereka. Begitu ya. Ya, nah itu yang kemudian menjadikan orang ketika membaca ayat itu, mereka tidak tadi hanya berserah diri saja, tidak ya. Ya, kalau Allah menghendaki ya nanti akan dirahmati, kalau Allah kehendaki ya nanti akan disiksa. Jadi artinya mereka tidak pasrah begitu saja, tapi akan berusaha karena tadi ada bahasa taubat yang Allah tawarkan dengan penawaran rahmat ya. Dan yang tidak bertaubat mereka akan diancam dengan adab. Ya, Ustadz, boleh tanya Ustadz? ya silakan. Ini kan di ayat 54 itu kan Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Nah, di situ maksudnya Tuhan itu mengetahui kita. Terus jika Allah Lebih menghendaki, baru merahmati kita. Itu maksud kalimat itu apa, Ustaz? Oh ya. Nah, di sini kita dapati bahwasanya alam ini Allah lebih mengetahui. Jadi lebih mengetahui dibandingkan diri kita sendiri gitu ya. Iya. Ya, jadi lebih mengetahui dibandingkan diri kita sendiri. Nah, iyasya yarhamkum, jika Allah menghendaki niscaya Allah akan merahmati kamu sekalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang itu disuruh untuk berusaha untuk melakukan perbaikan gitu ya. Iya, untuk melakukan perbaikan sehingga Allah memberikan rahmat padanya. Nah, rahmat itu pun ketika dia berusaha ini kan tetap nanti akan kembali pada Allah ya. Allah akan merahmatinya atau tidak. Tapi yang jelas di situ ada hal yang mesti dimaknai terkait dengan tobatnya seseorang ya. Ya. Baiklah. Ya, begitu juga dengan kalimat berikutnya di situ ya. Ya, jadi iyasya yu'adzibukum ya. Jikalau dia kehendaki dia akan menyiksa kamu sekalian, artinya jikalau ini yang bersangkutan ini tetap tidak ada perubahan gitu ya, atau tidak ada pertaubatan pada dirinya, maka boleh jadi Allah menyiksa mereka gitu ya. Nah itu yang tentunya mesti dimunculkan agar orang itu mereka tidak hanya pasrah saja ketika mendapati kalimat-kalimat ini ya. Ini kalau dibaca secara tekstual itu seakan-akan orang itu majbur ya, seakan-akan orang itu tidak ada usaha. Ya, semuanya ya terserah Allah, bahasanya gitu. Tapi kita ingat bahwa Zalzalah menjelaskan pada kita terkait mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan ditampakkan oleh Allah. Nah, itu usaha di situ ya. Kejelekan sekecil apapun juga akan ditampakkan. Jadi sehingga ada penjelasan terkait dengan usaha manusia di situ. Jadi sehingga ketika kita memahami 54 di ayat di surah Al-Isra ini, kita juga akan gabungkan dengan Zalzalah gitu ya. Jadi sehingga nanti maknanya komplit di situ. Ya. Zalzalah itu kan waktu terjadinya kiamat beneran ya Ustadz? Kalau yang di penghujung itu, kalau yang di penghujung itu memang awalnya menjelaskan terkait dahsyatnya hari kiamat ya. Tapi kalau di penghujung surah itu kan bisa setelah hari kiamat, bisa sebelum hari kiamat terjadi gitu ya. Jadi artinya kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang akan ditampakkan oleh Allah. Ya. Nah itu nanti konteksnya umum gitu ya. Jadi artinya bisa terjadi setelah hari kiamat dan bisa terjadi dalam kehidupan mereka, gitu ya. Ya, jadi memang munasabahnya adalah terkait hari kiamat, tapi tadi ayat-ayat itu bisa tadi dimaknai dan akan selalu sesuai dengan makan dan zamannya, akan selalu cocok di setiap tempat dan waktu. Ya, jadi sehingga dalam kehidupan kita ini kita bisa memaknai ayat tadi sebagai bentuk keimanan bahwasanya seorang itu kalau melakukan apapun sekecil apapun kebaikan pasti akan ditampakkan oleh Allah. Ya, jadi dia harus mengimani itu agar tadi dia bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya atau melaksanakan ketaatannya pada Allah. Ya, jadi 54 ini kalau nanti dimaknai sepihak itu berpotensi nanti akidahnya menjadi akidah Jabariyah begitu ya. Ya, kalau di Zalzalah akhir itu nanti kalau dimaknai secara tekstual itu nanti kecenderungannya imannya itu seperti imannya orang Qadariyah gitu ya. Ya.
Nah, kalau kita yang beriman ini berarti harus dua-duanya gitu ya. Jadi kita memahami 54 ini ya kita pahami ada ketetapan Allah dan ada usaha kita. Begitu juga ketika kita memahami zalzalah di ujung surah itu kita juga memahami dari dua sisi. Jadi tadi kita percaya dengan ya. Jadi kita percaya dengan takdir Allah dan kita juga percaya usaha kita akan dinilai oleh Allah gitu ya. Iya. Jelas. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 55 ya, 55 Bu Wardi silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Dan Tuhanmu lebih mengetahui kepada siapa yang ada di langit dan di bumi. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebahagian nabi-nabi atas sebahagian yang lain. Wa'atayna Dawuda Zabura. Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Ya. Wa rabbuka a'lamu dan Tuhanmu lebih mengetahui. Jadi a'lamu ini kalau berdiri sendirian itu seakan-akan artinya aku mengetahui gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan rabbuka, nah ini berarti Tuhanmu lebih mengetahui. Jadi nanti bentuknya isim tafdil ya. Tuhanmu lebih mengetahui bimam fis samawati wal ardi terhadap yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi Allah lebih tahu terkait dengan makhluk yang Allah ciptakan di langit maupun yang ada di bumi ya. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd dan sebagian sungguh benar-benar kami telah berikan kelebihan ya atau sebagian nabi kami berikan kelebihan atas sebagian yang lainnya. Ya. Wa ataina Dawuda Zabura dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Ya, jadi ini kelebihan yang Allah berikan pada para rasul dengan kelebihan yang berbeda-beda ya. Mukjizat mereka juga berbeda-beda. Nah, tetapi kemudian tidak ada di antara rasul yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya ya, karena kelebihan yang Allah berikan pada mereka berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan kita semuanya. Jadi Allah memberikan kelebihan pada manusia yang lainnya dengan kemampuan yang berbeda-beda dan tentunya kita mesti mensyukuri dengan apa yang Allah berikan pada kita semuanya ya. Meskipun kita berbeda-beda, tapi tadi semua yang Allah berikan pada kita ada sebuah anugerah sehingga wajib untuk disyukuri. Nah, kalau kita kembali pada 55 ini, kalau Allah melebihkan sebagian rasul dengan sebagian yang lainnya, ya, tetapi tetap mereka ada rasul yang kita imani di situ ya. Jadi kita beriman mereka punya kelebihan yang berbeda-beda, nah, tetapi tetap kita akan beriman pada mereka semuanya, gitu ya. Ya. Nah, tetapi kalau kita kembali pada syariat, tetap kita akan kembali pada syariat Rasulullah ya. Kalau itu kembali pada tasyri' ya. Ya, jadi kalau untuk Rasulullah sebelumnya kita yakin kalau Allah yang mengutus mereka, Allah juga yang menurunkan mereka. Ya, tetapi kalau terkait dengan syariat, tentunya kita mengikuti syariat Rasulullah sebagaimana yang diajarkan ya. Dan meskipun kita mengikuti syariat Rasulullah, maka kita seperti mengikuti seluruh syariat yang ada. Karena risalah yang Allah berikan pada para Rasul itu sama ya, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Ya. Nah, terkait dengan 55 ini, ya kelebihan yang Allah berikan pada mereka dengan kelebihan yang berbeda-beda juga tetap kembali pada mad'u yang mereka hadapi ya. Jadi orang-orang atau kaum yang mereka hadapi. Karena kaumnya berbeda-beda yang dihadapi, nah sehingga Allah tentu memberikan kelebihan yang berbeda. Termasuk mukjizat ya. Kenapa berbeda-beda? Sesuai dengan keperluan yang ada di saat itu. Ya, jadi kalau di masa Rasul orang-orang kafir Quraisy mereka gandrung dengan syair, mereka tidak akan mungkin ngefek ketika diberikan mukjizat seperti yang Allah berikan pada Nabi Musa, gitu ya. Ya, begitu juga dengan orang-orang di masa Nabi Musa. Nah, kalau diberikan dengan bentuk syair-syair yang indah seperti Al-Qur'an, tentunya tidak ngefek ya ketika tadi meskipun orang-orang kafir Quraisy takjub gitu ya. Ya, jadi semua kembali pada konteks yang ada ya sehingga dakwah mereka tadi ya bisa diterima di situ ya. Meskipun untuk kaum Nabi Musa kemudian mereka melakukan keingkaran, tapi yang jelas terkait dengan mukjizat kelebihan Allah berikan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kaumnya.
Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-56. Ya, bukan silahkan pada kulido'ang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit kullazina za'amtum min duni. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan dari selain Dia. Fala yamlikuna kasfaduri angkum, maka mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari kamu. Wala tahbilan dan tidak memindahkan. Ya. Kul katakanlah wahai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Ya, panggillah atau serulah sesembahan-sesembahan yang kalian yakini selain daripada Allah. Ya, jadi Rasul menantang mereka gitu ya. Ya, terkait dengan sesembahan mereka selain Allah itu. Fala yamlikuna kasyaduri, maka mereka tidak mampu atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan datangnya al-dur, datangnya madarat. Nah, jadi mereka tidak bisa mencegah madarat yang datang pada bangsa atau pada umat, apalagi madarat yang terjadi pada diri mereka ya. Ya, jadi kalau pada diri mereka saja mereka tidak mampu untuk bisa menahannya, apalagi jikalau madarat atau bahaya itu terjadi pada orang lain. Ya. Wala tahwila, dan juga tidak dapat mengubahnya. Jadi yang diyakini oleh mereka terkait dengan Tuhan yang dianggap hebat gitu ya. Ya, maka Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka itu tidak mampu untuk menahan bahaya jikalau bahaya itu datang ya. Ya, mereka juga tidak mampu untuk mengubahnya. Ya, tetapi kalau kita kembali pada mukjizat yang Allah berikan pada para rasul, luar biasa di situ ya. Bahwasanya api yang biasanya membakar ternyata tidak mampu membakar Nabi Ibrahim ya. Jadi artinya Allah mampu mengubahnya dengan kalimat ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim ya. Wahai api, jadilah kamu dingin ya, dan jadilah penyelamat bagi Nabi Ibrahim ya. Ya, jadi artinya kita dapati ya memang Allah bisa mengubah tadi yang panas yang biasa bisa membakar ternyata tidak mampu membakar Nabi Ibrahim gitu ya. Ya, atau menjadikan lautan di situ yang bisa menenggelamkan siapa saja tapi tidak menenggelamkan Nabi Musa dengan sahabat-sahabatnya gitu ya. Dengan mukjizat yang Allah berikan itu. Jadi tadi Allah bisa merubah sementara Tuhan-Tuhan mereka tidak mampu melakukannya. Allah dapat menjaga madarat yang datang, tapi Tuhan-Tuhan mereka tidak mampu melakukannya, bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri ketika bahaya menimpa mereka. Ya, nah, jadi 5-6 ini merupakan tantangan dari Rasul kepada mereka ketika mereka tetap kokoh dalam tadi beribadah pada Tuhan-Tuhan mereka ya. Ya. Ya, jadi mereka belum mampu berpikir rasional di saat itu terkait dengan ketuhanan ya. Ya, jadi mereka masih terbawa dengan kebiasaan mereka gitu ya. Makanya mengapa Allah kemudian memberikan anugerah tadi anugerah akal di situ pada manusia agar mereka bisa berpikir atas apa yang mereka hadapi gitu ya. Nah, jadi sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab. Jadi bisa berpikir rasional dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Nah, selanjutnya kita masuk di ayat 57 ulaik ya. Ini sampai kata al-wasilah ya. Ya, silakan Pak Abid dari ulaika sampai kata al-wasilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghun. Mereka itu orang-orang yang mereka mencari ila rabbihimul wasilah, kepada jalan Tuhan mereka. Ya, sampai situ. Ya ulaika. Jadi mereka itu yang ada pada ayat 57 ini menjelaskan terkait dengan ayat 56 ya. Nah, jadi ulaikal ladzina yad'un, mereka itulah orang-orang yang menyeru, yang memohon ya, ia betahuna ila rabbimul wasilah. Mereka mencari wasilah pada Tuhan mereka.
Ajari mereka memohon, mereka juga mencari wasilah, mencari jalan menuju Tuhan mereka. Ya. Nah, berikutnya kita mendapati penjelasan bagaimanakah ketika mereka ini berusaha untuk mencari wasilah, ya, untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki atau yang mereka inginkan, ya. Selanjutnya pada ayyuhum aqrabu, ya, Bu Tuti silakan pada ayyuhum aqrabu. Oh, belum dibuka Bu Tuti, mic-nya belum dibuka. Ya, silakan dari ayyuhum. Ya. Oh, hilang ya? Hilang, Pak. Terlempar kayaknya ya. Oh ya, nanti dipending dulu. Berikutnya Bu Anida silakan pada ayyuhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara saya terdengar, Pak Ustadz? Oh ya, terdengar. Ayyuhum aqrabu wa yarjun. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna azabahu, dan takut akan azabnya. Inna azaba rabbika kana mahzura. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ya. Ayyuhum aqrabu, siapakah yang lebih dekat? Nah, jadi atau siapakah di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, dan yang mereka takut akan siksanya. Ya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksa Tuhanmu benar-benar wajib ditakuti. Ya, jadi di sini kita dapati ada sebuah pertanyaan pada kalimat ayyuhum aqrabu, ya. Siapakah yang lebih dekat di antara mereka ketika mereka memohon rahmat pada Tuhannya dan yang takut terhadap adabnya, ya. Nah, jadi yang paling dekat ini ada orang-orang yang beriman, ya. Jadi bukan mereka-mereka yang ingkar, ya. Ya. Ya, jadi ini kita dapati bahwasanya orang-orang yang ingkar, yang mereka menyekutukan Allah, mereka juga sebetulnya tadi ingin mengharap apa yang terbaik dari Tuhan mereka, ya. Orang-orang beriman juga begitu. Tapi kita mendapati informasi di 57 ini bahwasanya yang lebih dekat yang akan mendapatkan rahmat sesuai dan yang takut siksa adalah orang-orang yang beriman, ya. Ya, makanya di situ kita dapati inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksa Tuhanmu itu wajib untuk ditakuti. Ya, ditakuti ini yang kemudian menjadikan seorang untuk berusaha menghindar dari segala hal yang bisa menjadikan adab itu datang, gitu, ya. Dan kita ingat adab yang datang itu tidak selalu bentuknya seperti yang Allah berikan pada kaum-kaum terdahulu, gitu, ya. Nah, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, tidak hanya seperti itu, tapi bisa juga dalam bentuk yang lainnya, ya. Seperti yang pernah Allah berikan pada kaum Nabi Musa berupa ketakutan, ya, atau kelaparan di sana. Ya, jadi rasa takut, lapar itu juga merupakan bagian daripada bencana, gitu, ya. Jadi sehingga ketika umat itu memahami, maka mereka bisa mewaspadai. Jika ada tanda-tanda kelaparan datang, berarti itu ada tanda-tanda adab itu tiba, gitu, ya. Nah, dan kita ingat bahwasanya adab yang pernah menimpa kaum terdahulu, ya memang hanya menimpa yang ingkar saja. Sementara umat Rasulullah ini kalau adab itu menimpa semuanya. Jadi kalau orang merasakan tanda-tanda kelaparan mulai terjadi, ya itu bisa menimpa semuanya. Ya, kalau harga beras kemudian menjadi mahal, itu kan semua mengalami, ya. Tidak mungkin hanya dialami oleh orang-orang yang jahat saja, atau tidak mungkin dialami oleh orang-orang yang dolim saja, semua akan mengalaminya. Yang kaya-kaya nggak ngalami, Ustaz. Oh iya, tapi yang jelas mereka tetap terkena dampaknya di situ, ya. Akan terkena dampaknya. Ya, jadi semua akan terkena dampaknya. Dampaknya kepada pemimpin itu apa, Ustaz? Oh iya, jadi kalau kita bicara takhwifah rasa takut, ya itu adalah sebuah bencana, gitu, ya. Jadi kalau pemimpin mereka sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, mereka penuh dalam ketakutan hidupnya, nah itu adalah adab, gitu, ya. Iya. Oh, Jadi itu konsep walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju', gitu, ya.
kami benar-benar akan uji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan. Ya, jadi rasa takut merupakan adab di situ. Ya. Di apa namanya, semalam saya dapat itu supaya kita nyumbang di Rumah Iso. Saya kan ikut Rumah Iso Ustadz Abdul Wasikal itu yang di Gunung Kidul. Itu masa beras 17.000 sekilo. Masya Allah, kaget saya dengarnya. Jadi mereka ternyata setiap malam Kamis itu mesti bagi-bagi beras. Nah sekarang nggak cukup katanya. Saya sampai nangis bacanya. Ya, berikutnya ayat terakhir di 58, Bu Tuti silakan pada wa imil qaryah. Ini ayat udah kelihatan belum Bu Tuti? Bu Tuti hilang lagi. Terlebar lagi ya. Oh ya, silakan Bu Tuti, ayat 58. Ya, ayat 58 ya. Ya, boleh Bu Tuti di ayat 58 dimulai. Oh ya. Suaranya nggak ada Pak Ustadz. Ya, sudah masuk sekarang Bu Tuti. Ya, silakan di 58. Ini kayaknya hujan mempengaruhi sinyal ya. Iya, memang hujan. Di Kebonjeruk hujan juga Bu Tuti ya? Nggak kedengaran kayaknya Bu Tuti ya? Kedengaran. Audionya nggak jalan Pak. Bu Tuti dengar? Assalamualaikum Bu Tuti. Terlempar lagi. Iya, terlempar lagi Pak Ustadz. Benar lagi. Ya, muter lagi ke awal Bu Elvia, silakan ayat 58. Itu Ustaz, sebentar, dia lagi kemana tuh? Ya udah penasaran aja. Ya, kembali ke Bu Elvia lagi. Mau ada acara jadi agak sedikit wirawiri, maaf. Nomor terakhir ya Bu Ustaz. Ya, 58. 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Dan tidaklah suatu negeri kecuali kami membinasakannya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha azaban syadida, atau menyiksanya dengan siksa yang dahsyat. Kana dzalika fil kitabi mastura. Telah menjadi demikian itu dalam kitab yang tertulis. Ya. Wa in min qaryatin illa nahnu mulikuha. Dan tidak ada suatu negeri ya. Halo? Ya, bagus. Terdengar ya? Dengar. Ya. Ya. Wa in min qaryatin illa nahnu mulikuha, dan tidak ada suatu negeri yang kami binasakan mereka. Nah, negeri ini kembali pada bangsa ya. Jadi tidak ada sebuah bangsa yang mereka melakukan kedurhakaan yang tidak dibinasakan oleh Allah. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha, atau mereka diadab azaban syadida, dengan adab yang keras. Kana dzalika fil kitabi mastura, yang demikian itu terdapat dalam ketetapan mastura yang telah tercatat. Ya, nah mastura ini termasuk tadi Alkitab yang dimaksud adalah di Lauhil Mahfuz ya.
Ya, jadi tidak ada suatu negeri yang penduduknya mereka durhaka yang tidak dibinasakan oleh Allah. Nah, jadi akan seperti itu. Ya, jadi negeri yang penduduknya durhaka pada Allah pasti dibinasakan oleh Allah ya sebelum hari kiamat terjadi. Atau mereka diadab dengan adab yang keras. Ya, jadi bisa Allah binasakan dengan kalimah mulikuha atau Allah siksa mereka dengan siksa yang keras. Ya, dan itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz gitu ya. Nah, jadi tidak akan pernah bisa berubah ketika ada kaum-kaum yang mereka sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka dipastikan bahwasanya mereka akan mendapatkan salah satu di antara dua kemungkinan. Apakah mereka dihancurkan habis oleh Allah atau mereka diadab oleh Allah dengan adab yang keras di situ ya. Iya. Ya, Ustaz, saya sampai boleh ya. yang di luar ini nggak Ustaz? Sebelum masuk ke itu ke Nahu. Ya, silakan. Ini Ustadz, ini kan waktu saya yang sakit berat kemarin kan saya pikirkan saya lewat Ustadz. Terus saya baca-baca, terus saya juga dikirim sama teman itu doa yang diajarkan Rasulullah waktu putrinya Fatimah itu mendapat ujian berat. Nah ini yang mau saya tanya Ustadz, ini kan di sini saya tuh untuk menjadi kami gimana? Ini kan utuhnya gini ya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Nih yang saya mau tanya, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain abada. Nah itu yang aslih li sya'ni itu apa langsung ke sya'na gitu Ustaz? Oh, kalau sya'ni, ya, itu sya'ni kan ni-nya aku di situ ya. Ya, Nah, iya. ya-nya itu aku ya. Nanti Iya. kalau jadi kami berarti sya'nina. Oh, Sya'nina. sya'nina. Ya, Ya. karena itu dari kata sya'nun ya. Ya, Ya, jadi sya'nina. sya'nun, jadi sya'ni, ada Sya'nina. ya-nya. Kalau kita Ya, jadikan kami berarti sya'nina. Jadi sya'nina. ya-nya saja berubah jadi na. Ni-nya tetap ada. Iya. Kenapa? Terus yang ila nafsinya Ustaz, Oh, yang nafsi, ila nafsi. ila nafsi. Ya, Oh, berarti nafsuna. ya berarti nafsina. Oh, nafsina. Ya, jadi nanti ya-nya diganti dengan Nafsina. Oh ya, ya, ya. Ya, diganti nun ya. ya. Baik Ustaz. Jadi kalau diganti Ustaz, Kenapa kecenderungannya kok mau diganti dengan na? Enggak, ini kan kalau kita gini Ustaz, saya kadang-kadang sering juga disuruh baca doa kan Ustaz. Di sini di komplek kecil-kecilan. Nah, ini kan bagus artinya gitu loh Ustaz. Ini kan gitu, artinya ya. kan Oh, sangat berarti bagus. ingin dibaca untuk yang lain juga gitu ya. Iya, untuk bareng-bareng maksudnya. Ya, tapi ini tanpa ini ya, doanya ini tanpa pribadi ya. Seperti doa ini ya. Betul. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li. Iya, Itu ya, kan Rasul menyebut dengan dhamir ana gitu ya. ya, Wa Ana. tawaffani makanatil wafatu khairun li. Jadi pakai ana di situ artinya begini. Kalau kita menggunakan doa itu cenderung memang pas di saat kita sendiri gitu ya. Betul. Tapi tadi kita tidak membacakannya untuk beramai-ramai gitu ya. Iya, iya, Kenapa? iya. Karena mungkin tadi keperluan seorang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita mendapati doa ini Allahumma ahyini, ini kan terkait dengan orang yang sakit keras gitu ya, yang mungkin dia sudah Iya, tidak tahan gitu ya. iya, iya. Ya, tapi kan dia tidak boleh minta dimatikan oleh Allah. Ya Allah, amit ini kan tidak boleh. Ya Allah, matikan aku kan tidak boleh. Jadi dia diajarkan Rasul dengan doa itu ya. Ya. Mm-mm. Nah, ini kalau misal kita baca bersama-sama, ini apakah mungkin orang lain juga merasakan seperti yang kita rasakan kan belum tentu gitu ya. Jadi memang kecenderungannya yang doa-doa khusus ini ya memang domirnya tetap dianjurkan tadi mufrad ya untuk aku ninya itu gitu ya. Tapi ini kalau saya baca artinya Ustadz, itu kena juga. Kan masalahnya bukan cuma sakit. Kan kondisi seperti saat ini Ustadz. Kan bikin kita itu panik. Kita Oh ini ya. nggak menentu. Maksudnya dalam kondisi-kondisi seperti ini Ustadz. Bukan berarti Ya, badan kita sakit. Saya baca juga artinya. ya, tadi perasaan ya. Hmm. Habis saya semalam aja nangis Ustadz. 17.000 gimana orang mau beli? kan Ustaz, Ya. itu doa pagi petang itu kan, pagi sore, doa pagi sore itu kan. Iya, iya, iya. Betul, doa pagi sore. Cuman itu Iya. kan ini potong dipenggal sama Rasul waktu Fatimah punya permasalahan, terus diwasiatkan oleh Nabi
kamu apa namanya baca ini di apa istilahnya Ustaz dijazamkan baca ini gitu. Memang ini pagi petang Bu. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, Ya, yang tadi tafsir Ibnu Katsir untuk fikih, kalau yang untuk pergerakan dan satunya lagi tafsir apa namanya Pak Ustadz? pergerakan Said Qutb Dilal Said Quran. Qutb. Said Qutb. Ya, sebetulnya itu tadi background dari mufasirnya ya. Ya, jadi memang produk tafsir itu akan diwarnai oleh background dari mufasir itu sendiri, gitu ya. Ya, Iya. jadi kalau ahli tafsirnya, kalau mufasirnya ini ahli fikih, biasanya akan cenderung tafsirnya itu aroma-aroma fikih, gitu ya. Nah, kalau ahli tafsirnya ini orang pergerakan seperti Said Qutb, memang warnanya itu warna pergerakan di situ tafsirnya, gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita mendapati ada yang ahli tafsir dengan background bahasa di situ ya, maka nanti kecenderungannya akan ya terkait dengan bahasa. Ya, jadi tadi dia lebih mengedepankan itu ya, karena keahliannya ada di sana. Ya, makanya di sini nanti kalau kita dapati ada tafsir ilmi di situ, nanti juga pasti tafsir ilmi itu akan mengikuti irama keahlian dari seseorang yang menafsirkan di situ ya. Ya. Makanya kalau kita dapati ada tafsir ilmi Salman ini warnanya berbeda kan. Jadi dia punya warna tersendiri. Nah, jadi tampak sekali ini hasil penafsirannya seperti atau sesuai dengan background mereka gitu ya. Nah, sesuai dengan keahlian mereka. Jadi itu yang kemudian memberikan informasi yang lebih luas pula gitu ya. Jadi artinya semuanya penting gitu ya, semuanya penting dan semuanya bisa kita jadikan sebagai rujukan di situ ya, karena memang mereka di saat menafsirkan ya memang tadi tidak hanya mengikuti kaidah-kaidah yang ada, tapi mereka juga memasukkan bidang keilmuan mereka gitu ya. Jadi sehingga tampak warnanya itu akan bisa dirasakan oleh umat gitu ya. Ya. Kalau Jadi yang kalau bahasa misalkan, apa Pak Ustadz? ya, kalau misalkan Marohi misalkan ya, Imam Al-Marohi ini kalau misalkan orang itu kurang suka dengan nahwu sorof misalkan ya, dia pasti tidak begitu suka dengan tafsir Marohi gitu ya. Ya, kalau ada orang yang kurang suka dengan pergerakan misalkan, dia mungkin kurang suka membaca tafsirnya Said Qutb gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau nahwu sorof siapa Ustaz? Kalau yang bahasa siapa Pak Ustadz? Oh, itu tadi terkait dengan bahasa Al-Marohi. Ya. Oh, Al-Marohi itu bahasa ya. Ya. Jadi terkait dengan kaidah-kaidah bahasa nanti akan bisa ke sana. Nah, kalau sekarang ini yang untuk yang kontemporer seperti Az-Zuhaili, Syekh Zuhaili, itu juga banyak mengangkat terkait dengan kebahasaan ya. Jadi kebahasaannya banyak diangkat di situ dan memang cenderungnya jadi tebal sekali gitu ya kitab tafsirnya, karena banyak sekali mengangkat terkait dengan makna-makna kebahasaan gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca Az-Zuhaili, Wahbah Zuhaili, nah itu nanti warnanya adalah warna kebahasaan yang banyak sekali di situ. Ya, jadi sebelum menafsirkan terkait dengan kontekstualnya itu secara bahasa dibahas dulu di situ gitu ya. Ya, itu juga ada warna bahasanya ya. Kurang jelas yang terkait dengan nahwu tafsir apa Ustaz? Bahasa. Ya. Oh, kalau kita pengen i'rabnya langsung, nah berarti ada i'rabul Quran di situ ya. I'rabul Quran. Kalau kita pengen tafsir Al-Marohi, memang ada unsur bahasanya di sana. Ada warna bahasa di situ yang bisa kita dalami ya. Nah, nanti di tafsirnya Az-Zuhaili juga begitu ya. Juga ada pendalaman terkait dengan bahasanya. Ya, itu nanti kalau dari sisi nahwu sorofnya gitu ya, nanti bisa lebih mantap lagi di situ ya. Terkait dengan bahasanya dibahas di situ ya. Jadi kebahasaannya untuk tafsir Az-Zuhaili. Ustadz, saya mau nanya ayat 53 nih Pak Ustadz. Ya. Yang ahsanu itu yang lebih baik itu maksudnya sekarang kan zaman sekarang kita lihat banyak caci maki di WA itu Pak Ustadz. Malah orang Islam yang caci makinya kadang-kadang kita lihat bahasanya udah nggak Muslim lagi gitu. Apakah itu boleh itu Pak Ustadz atau bagaimana Pak Ustadz? Oh, ya.
Ya, nanti kita kembali ke ayat berapa ya? Oh, di 148 di surah An-Nisa. Nah, 148 An-Nisa ya. Jadi di 148 di surah An-Nisa itu Allah menjelaskan begini. La yuhibbullahu al-jahra bisu, ya. Allah tidak suka ketika ada orang berkata buruk. Nah, jadi bisu minal qaul ya. Jadi Allah tidak suka ada orang berkata buruk ya. Illa man zulim, kecuali orang yang didolimi. Jadi kalau dia didolimi termasuk yang dikecualikan gitu ya. Ya. Nah, di situ. Jadi kalau kita baca surah Al-Lahab, sebetulnya surah Al-Lahab ini adalah ungkapan-ungkapan yang tadi ya, kalau bicara ungkapan yang baik atau tidak memang bukan ucapan yang baik karena itu kutukan ya. Tapi ini tentunya akan menjadi kebaikan bagi umat ya untuk memberikan pelajaran bahwasanya orang-orang seperti Abu Lahab memang layak mendapatkan kutukan gitu ya. Ya. Menarik. Ya, dan karena di Al-Lahab ini karena objeknya yang disakiti, yang didolimi adalah Rasulullah, maka kita pun kan juga ikut marah di situ ya. Dengan kita baca surah Al-Lahab gitu ya, termasuk kita juga mengutuk Abu Lahab di situ. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya yang didolimi, ilaman dolim yang didolimi adalah Rasul gitu ya. Nah, ketika yang didolimi adalah Rasul, maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah mereka punya hak untuk berkata begitu gitu ya. Ya, jadi memang konsep awalnya itu Allah tidak suka ketika ada orang berkata dengan perkataan yang tidak baik. Tapi tadi Allah kecualikan illa man zulim, kecuali orang yang didolimi. Jadi kalau dia merasa didolimi ya kita tidak bisa melarang. Tapi kalau dia tidak didolimi ya jangan sampai dia begitu ya. Jadi jangan sampai ada orang yang dia bukan orang yang terdolimi tapi kok dia tadi ya berkata-kata yang tidak baik gitu ya. Ya. Nah, kecuali kalau masyarakat atau rakyat yang didolimi pemimpinnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa melarang ketika ada sebuah bangsa yang mereka menghujat pemimpinnya karena mereka didolimi gitu ya. Nah, itu tidak bisa dilarang karena memang Allah berikan pengecualian terhadap itu. Ustadz, kalau yang Abu Lahab itu boleh dipakai untuk ke Israel sekarang nggak Pak Ustadz? Oh iya, iya, iya. Jadi itu nanti kalau kita pakai doa Rasul di saat perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Ya, Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, di situ ya. Ihzimhum, hancurkanlah mereka, itu bisa ya. Bisa kita gunakan. Ya memang kesadisannya sudah luar biasa ya Israel ini ya, Yahudi ini. Ya, jadi Perang Khandaq dan perang apa Pak Ustadz? Oh, itu perang Khandaq, bisa juga disebut dengan perang Ahzab. Jadi itu satu perang tapi bisa dua nama ya. Jadi Pakai bisa parit itu dinamakan kan, perang Ustaz? Khandaq atau perang Ahzab ya. Khandaq itu Jadi yang pakai parit itu kan? iya, yang pakai parit. Ahzab juga itu. Jadi perang Khandaq adalah perang Ahzab gitu ya. Masih Pak Ustadz. Saya baca yang An-Nisa 148 itu ya Ustadz, biar yakin ini. Oh ya, jadi itu 148 di An-Nisa nanti bisa buat pegangan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang dia termasuk di situ, kita tidak bisa melarang gitu ya. Kalau dia termasuk yang didolimi, ya kita tidak bisa larang dia. Saya baca artinya ya Ustadz. Ya, ya. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Ya. Nah, itu di sini ada catatan kakinya, yang dizalimi itu ini berapa nih? Satu. Yang dizalimi itu rakyat Bu Tuti, jadi nggak apa-apa. Ya. Ya, makanya tidak boleh mendolimi orang ya. Kenapa? Orang yang didolimi nanti bisa subah serapah. Ya. Bisa berkata buruk ya, atau mendoakan buruk. Dan ketika mereka sudah mendoakan buruk, itu termasuk tadi, orang yang terdolimi kan termasuk mustajab doanya. Jadi kalau dia berdoa pada Allah, itu mengkhawatirkan sekali gitu ya. Karena termasuk yang mustajab doanya. Jadi apalagi dia itu mazlum, didolimi plus dia sedang puasa. Wah, nah itu doanya mustajab ya. Mesti orang harus hati-hati ya. Jangan sampai tadi dia mendolimi karena dia bisa sumpah serapah, bisa berkata-kata buruk, dan kita tidak bisa mencegahnya kalau dia berkata-kata buruk karena itu haknya ya. Allah saja memberikan haknya itu kalau memang dia merasakan sebagai orang yang terdolimi di 148 di An-Nisa tadi. Dan oleh Al-Quran, oleh Allah diizinkan gitu ya Ustadz ya? Iya, Allah mengizinkannya. Ya. Ustadz, satu lagi nanya boleh, yang nyambung yang ditanya Bu Wardi tadi mengenai doa Ustadz.
ini doa itu kan kalau sendiri harusnya ya sendiri gitu ya. Kalau rame-rame baru pakai na gitu ya. Kayak Robbana Atina Allahumma arhamna. Terus boleh nggak waktu sendiri itu kita pakai kami gitu Ustaz? Karena nggak semua doa yang udah yang hafalnya yang pakai kami gitu. Kayak Rabbana Atina fid dunya hasanah itu kan nggak pernah Rabbana Atini gitu Nggak ya. ada pakai Oh iya. ya, Oh Robbani dipersilakan. nggak ada. Dipersilakan. Robbi Oh begini. Doa kata Nanti harapannya kalau kita Rabbana Atina Robbi. fid dunya hasanah, efeknya tidak hanya pada kita, tapi pada keluarga kita. Iya. yang bukan keluarga misalnya Kalau Allah saya lihat ya. Nabil Quran itu yang hafal itu gitu. Jadi setiap kita tamat Al-Quran Iya. ya pakai na terus yang ni-nya juga ada sih tapi nggak hafal gitu Ustaz. Jadi boleh nggak? Oh nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Ya, apalagi nanti kemudian kita ketika doa sambil kita membayangkan keluarga kita yang mereka juga seperti kita, gitu ya. Harapannya mereka juga mendapatkan dari apa yang kita baca. Yang nggak Ya, boleh itu doanya kalau maksudnya. kita doa rame-rame terus pakai ini gitu ya Ustadz ya. Itu kan karena ya. hafalnya itu barangkali saya nggak tahu juga tuh. Oh, Dia, ya. tapi dia pakai Saya Ya, pernah dengar. sebetulnya begini, kalau orang membaca pakai ini, kemudian rame-rame mereka mengamini, Nanti dan kita mereka yang bareng-bareng. mengamini merasa itu Ya. adalah untuk dirinya juga, gitu Ya. ya. Ya, itu juga sangat mungkin, gitu ya. Ya, ya. Jadi kayak begini, apa ya? Putra Rasul itu sudah besar ya, tapi dipanggil ya bunaya. Nah, misalkan putra Nabi Nuh ya bunaya. Itu kan sebetulnya wahai anak kecilku ya. Nah, tapi sebetulnya dia sebetulnya kan sudah dewasa gitu ya. Dia sudah besar, dia sudah berkeluarga. Tapi itu tadi bisa diungkapkan pada seseorang gitu ya. Sampai kemudian ketika kita mendapati ada iya benih gitu ya, tapi sebetulnya dia memanggil anak-anaknya yang lain-lainnya gitu ya, tapi ternyata dia memanggil dengan satu di situ ya. Nanti itu kalau dalam bahasa Arab masing-masing nanti akan terpanggil, masing-masing merasa dipanggil gitu ya. Ya, jadi kalau ada pemahaman seperti itu berarti kita juga bisa mengungkapkan dengan domirni gitu ya. Jadi tidak masalah ya kalau berdoa sendiri itu pakai kami gitu nggak apa-apa ya Ustaz? Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau beramai-ramai ada yang pakai ini juga sangat mungkin ya. Nanti yang mendengar itu ketika dia mengamini berarti ninya ya untuk dirinya gitu ya. Ya, jadi itu bisa menambah kekhusyukan seseorang kalau dia memahami gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau dia tidak memahami mungkin dia begini, egois banget dia doa masuk untuk dirinya doang gitu ya. Saya enggak gitu. Iya betul Ustaz. Jadi dia berdoa untuk diri dia sendiri gitu. Ya, tapi sebetulnya tadi kalau kita mengamini gitu ya, kita berharap ya ini doa kita gitu ya. Iya. Kan jadi kita merasakan itu doa yang kita panjatkan pada Allah ya. Ya memang kita ikut larut dalam suasana doa itu gitu ya, tapi tadi ya karena dibaca nih jadi kita makin merasakan itu untuk kita, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi Makanya Ustaz, masing-masing bisa punya perasaan seperti itu bisa. Saya kalau disuruh baca doa, suruh pandu doa itu selalu setelah saya baca ini seperti yang saya sebut tadi, misalnya Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina sampai selesai, itu nanti saya baca artinya. Soalnya nggak semua orang tahu apa yang kita baca. Oh ya, bisa dipersilakan ya. Ya, dipersilakan. Jadi nanti orang ketika mendengarnya itu makin khusyuk Artinya gitu ya. mereka lebih Ya. khusyuk. Ya. Ya. Jadi disuruh baca doa melulu, Ustaz. Bagus Bu. Nanti penutup Ibu doa ya Bu. Oh, jangan, ada Ustaz. Nggak masalah ya. Jangan Ya. Ustaz. Oh ya, jadi kan kita tidak pernah tahu doa siapa yang Allah istijabah di Makannya situ beda, ya. makannya beda Ustaz. Semua kan tergantung waktu dan makan. Ini kan makannya beda. Ustaz, kalau Rabbana Atina fid dunya hasanah itu kalau untuk sendiri apa Bu? Belum pernah dengar saya Ustaz. Oh ya, kita pakai redaksi itu lebih baik. Kita pakai domirna lebih baik. Ya, boleh ya. Ya, karena kan begini ya, semua orang keluarga kita gitu ya dan saudara-saudara kita, kerabat kita, nah itu pasti mereka juga menghendaki hal yang sama. Ya, beda ya kalau kita tadi doa yang ekstrim tadi ya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li itu ya. Ketika orang menderita sakit yang
dia tidak tahan untuk dengan derita itu gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa kita bagi-bagi pada orang lain. Tapi kalau doa itu adalah doa yang memang dijamin kebaikannya, tidak ada masalah kita baca dengan benar gitu ya. Ya, harapannya nanti yang dapat hasanah tidak hanya kita saja, tapi keluarga kita, kerabat kita bisa mendapatkannya. Gitu ya. Oh, dibayangkan keluarga kita Ya. aja, Ustaz ya. Betul, ya. Jadi tadi ketika berdoa sambil membayangkan ya, membayangkan anak istri gitu ya. Kalau yang istri membayangkan anak dan suami gitu. Ya. Ustaz, kan saya ingatnya ini aja Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Kan itu kan saya juga bayangin keluarga. Ihdinas Ya. siratal mustaqim, nah kan sama itu. Ya. Ya, jadi kalau redaksinya pakai nahnu, silahkan tetap dilanjutkan, insya Allah aman ya, tidak ada masalah. Baik, Ustaz. Ya, dalam doa-doa itu. Ya, ini kita lanjutkan nahwunya. Nahwunya ini tamrin 3 dan 4 ini kayaknya agak ringan ya. Jadi kita gabung saja ya. Tamrin 3 dan 4. Jadi pekan depan itu karena mungkin tadi PR terakhir ya. Kita Jadi gabung 12. tamrin 3 dan 4. Itu meskipun banyak tapi kan ini seperti yang kemarin ya, kita hanya merubah hanya merubah saja. Karena ini kalau tamrin 3 ini berarti kita memasukkan laita. Kalau tamrin 4 kita memasukkan la'alla gitu ya. Ya, betul, Ustaz. Jadi lebih banyak ya. Ini tapi nggak apa-apa kita gabung saja nanti biar simpel ya. Ya. Jadi PR kita di pekan depan ada 2 yaitu tamrin 3 dan tamrin 4. Ya. Berarti pekan depan kita nggak ada PR Ustaz kan? Karena libur kan? Ya, jadi ini PR terakhir. Nanti setelah itu, ya, jadi ini PR untuk pekan depan ya. Ya, baik Ustaz. Ya, jadi jelas ini perintah di tamrin 3 ya. Adkhil laita, masukkan laita. Jadi seperti yang kemarin, kalau kemarin kita memasukkan inna gitu ya. Ya, ini yang kita masukkan laita. Berikutnya juga di tamrin 4 kita adkhil la'alla, kita masukkan la'alla. Untuk pengaruhnya nanti sama ya. Jadi karena laitan dan la'alla saudaranya inna, jadi pasti punya pengaruh, isimnya pasti mansub ya. Nah, kemudian khobarnya pasti marfu. Ya. Husna. Ya. Husna kemana ya? Ya, kenapa Bu Husna? Bukan, soalnya kemarin kan beliau setelah itu nggak bisa ngerubah. Saya ingat aja nih ya Allah, ingat ibu saya sendiri. Maksudnya ibu saya juga kayak gitu dulu. Waktu masih ada terakhir gitu. Kan pinter nulis bahasa Arabnya. Tapi begitu harokatnya salah, mau ngerubah itu nggak pinter gitu. Maaf Ustadz. Ya, gimana tadi itu nggak baca soalnya internetnya error jadi. Oh ya. Balik lagi udah. Baca ya. PR Ibu udah catat ya Bu? Iya, PR-nya tamrin 3 dan 4 ya Bu ya. 3 dan 4. Ya. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Ya silakan. Yang washkul akhari ini akharu ya Pak Ustadz. Oh ya, ini washkul akhiro. Akhiro. Washkul ya, ini dan berikan syakel akhiro akhir kulli kalimat setiap kata. Jadi setiap kata kita berikan syakel yang jelas ya. Apakah dia mansub dengan fathatain atau dia marfu dengan dhammatain gitu ya. Ya. A-nya itu kenapa panjang Pak Ustadz? Kenapa? Akhirnya A-nya itu kenapa? A itu kenapa panjang dia akhira gitu? Ada tanda bendera di atas alifnya. Oh ya, karena ini kata akhir ya. Ya sebetulnya begini ya. Kata akhir dengan akhir ya. Ya, jadi kalau kata akhir itu sebetulnya istilah hari kiamat ya. Kalau akhir, ya akhir itu istilah terakhir. Jadi begini, at-talib al-akhir, ini siswa atau mahasiswa yang terakhir gitu ya. Itu al-akhir. Nah, tapi kalau akhir hanya panjang itu cenderungnya akhirat ya. Makanya ada istilah begini,
wal yaumil akhir gitu ya. Bukan wal yaumil akhir, tidak, tapi wal yaumil akhir gitu ya. Ya, tapi ini memang digunakan untuk kalimat seperti ini, memang dia akhir gitu ya. Nah, jadi washkul akhira kulli kalimatin gitu ya. Jadi memang dia bisa dimaknai dengan kata akhir ya. Kasih Pak Ustadz. Ya. Nanti kalau kita gunakan di konteks yang berbeda, misalkan akhirul kalam, nah itu akhirul kalam itu kata-kata terakhir atau kalimat terakhir ya. Nah, akhirul kalam ini akhir itu yang panjang adalah kho-nya gitu ya. Akhir, hanya pendek. Ya, akhirul kalam, bukan akhirul kalam, bukan ya, tapi akhirul kalam. Oh, Ustadz nanya harokat jadi pengen tanya lagi nih. Yang benar itu bacanya amin atau amin? Oh, yang bacanya A-nya 2 harokat, amin. Mi-nya jadi mad sukun ya. Jadi kalau mi-nya ini kita samakan panjang dengan A-nya boleh. Karena mad sukun boleh dibaca 2 ya. Oh, boleh. Kemudian boleh dia bisa dibaca 2, 4, dan 6 gitu ya. Jadi kalau panjangnya disamakan boleh. Yang penting begini, yang penting mi-nya tidak dibaca pendek gitu ya. Iya kan ada ya, kalau dia jelas Ustaz. Kalau alif kadang ada jadi benda kalau sama masih bisa. Amin. Nah, kalau lebih panjang tadi berarti mengikuti mat alif sukunnya, mengambil yang terpanjang yaitu 6 gitu ya. Yang penting A-nya tidak boleh lebih ya, dia hanya 2 harokat saja. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, ini insya Allah jadi PR terakhir kita pekan depan di tamrin 3 dan 4 ya. Berarti semuanya saya jadi merinding. Ya, berarti semuanya ada 12 gitu ya. Ada 12 kalimat. Ya, nggak apa-apa nanti kita nulis 12 kalimat ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Dengan memasukkan laita dan la'alla. Tapi bukan terakhir umur loh, Ustaz. Bukan terakhir pertemuan. Terakhir tawakufan ya, karena para ulama, para sahabat ya, ulama terdahulu ketika mereka di Ramadan mereka juga biasanya tawakuf ya. Jadi tawakuf itu mereka yang biasanya mereka punya aktivitas yang padat, nah itu sudah mereka tawakufkan ya, mereka hentikan untuk menyambut Ramadan. Jadi di Ramadan itu mereka terkonsentrasi dengan ibadah ya. Jadi sudah 11 bulan mereka beraktivitas padat itu ya. Jadi di Ramadannya mereka menyempatkan untuk tadi banyak untuk bisa menyambut Ramadan dengan banyak menghantamkan Al-Qur'an gitu ya. Jadi mohon maaf ini Bapak-bapak, boleh nggak nanya satu lagi nih? Ya, apa itu? Soalnya saya tuh baca ada 2 pendapat. Kan kalau kita sudah terawih Ustaz ya, itu lengkap udah terawih kita. Udah 8 terus 3 sekalian ngambil apa namanya witirnya. Nah nanti kan kita suka bangunnya kan lebih cepat. Itu boleh kita sholat niat tahajud lagi Ustaz. Oh, dipersilahkan. Yang penting tadi tidak ada witir lagi. Ambil witir ya. Jadi kalau untuk qiyamul lail tahajud boleh dipisah gitu ya. Tapi kalau untuk witir tidak bisa dipisah dengan sholat apapun ya. Jadi dia harus satu paket. Ya, baik Ustaz. Jadi witir salatnya bisa yang dipisah dengan salam saja ya. Kalau salat yang tahajud itu boleh 6 rakaat Pak Ustadz, nggak harus 8 atau 4. Berapa boleh. aja boleh, Bu? Boleh. Ya, tadi boleh. berarti minimal 2 gitu ya. Ya, minimal 2. Kalau maksimalnya terbatas. Oh, jadi tidak kelipatan 4 ya Pak Ustadz? Oh, tidak. Kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, semua sehat. Ya, ini insya Allah ya sampai ketemu di pekan depan. Pekan depan kita membahas ayat selanjutnya 59 sampai 66 ya, insya Allah di surah Al-Isra. Ya. Ya, jadi kita tetap istiqomah ya terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ini ya. Ya, yang boikot tetap harus istiqomah ya, tidak boleh luntur boikotnya. Ya, karena mereka tetap dalam keadaan yang sangat menderita gitu ya. Jadi kalau non-muslim ya, seorang tentara dari Amerika saja tidak tahan gitu ya. Tidak tahan untuk merasakan derita mereka gitu ya. Mestinya muslim harusnya lebih ya, lebih gitu ya.
Gimana Ya, Mas jadi Islam dia penderitaan itu? ya, nah artinya tadi kalau Muslim memboikot saja nggak mau, berarti yang lain-lainnya berarti berat sekali gitu ya. Ya, jadi apa yang bisa kita boikot ya kita boikot terhadap produk-produk mereka ya. Pak Ya, itu Ustadz, tadi. Ya, Pak Ustadz, itu seperti katakanlah Starbucks itu Pak Ustadz, dia mengatakan dia nggak ada menyumbang kepada Israel. Itu kita boleh percaya atau tetap boikot Pak Ustadz? oh sekarang banyak yang ngaku begitu, tapi kita semuanya tadi bisa telusuri gitu ya. Misalkan ada air gitu ya yang mengaku 100% Indonesia gitu ya. Tapi ya itu tadi apanya di situ gitu ya. Ya, jadi bahkan di agen-agennya ditulis di situ gitu ya. Ya, jadi kalau dia menampakkan halal itu dulu gitu ya. Sebelum ada fatwa boykot di situ ya. Ya, jadi memang fatwa ini kan tidak merinci terkait dengan produk-produk tertentu ya. Tetapi yang sudah nempel halal-halal itu ya nanti batasnya ya sampai masanya habis di situ ya. Ya, jadi sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Nah, kalau sekarang orang lebih cerdas ya untuk bisa melihat, bisa menelusuri di situ. Ya. Ya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Ya, ini insya Allah sampai ketemu di pekan depan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta